kami akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu harmoni dalam keberagaman. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu untuk kelompok kami yang ada di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Ibu Madi. Mungkin itu ya, mungkin akan saya ulangi. Nama kelompoknya, perkenalkan, nama saya Adrian Saulana, Ibnu Majid dan Hamid Tohar. Tanpa mengulur waktu lagi, kami memulai presentasi ini akan dimulai oleh Ibnu Majid. Yang pertama, A. Konsep harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman berarti menciptakan kedamaian dan saling menghargai antara individu atau kelompok yang berbeda, baik dalam budaya, agama, ras, atau pandangan hidup. Prinsip utamanya adalah toleransi, kesetaraan, dialog, saling menghargai, dan keadilan sosial yang bertujuan untuk hidup bersama dengan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. 1. Arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman berarti hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan seperti budaya, agama, dan etnis. Pentingnya harmoni: 1. Menjaga kedamaian sosial. 2. Menghargai perbedaan. 3. Memperkuat persatuan. Manfaat harmoni: 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial. 2. Mendorong pembangunan ekonomi inklusif. 3. Meningkatkan toleransi dan empati. Dengan harmoni, masyarakat menjadi lebih damai, inklusif, dan sejahtera. 2. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Memahami dan menghargai keberagaman berarti menyadari serta menerima perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat dalam masyarakat. Alasan pentingnya: 1. Mencegah konflik antar kelompok. 2. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, kita bisa hidup rukun dalam masyarakat yang beraneka ragam. B. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan. Potensi konflik bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik. Potensi konflik dapat muncul karena 1. Perbedaan pandangan atau nilai hidup. 2. Kurangnya toleransi antar kelompok. 3. Diskriminasi atau ketidakadilan sosial. 4. Penyebaran hoax atau ujaran kebencian. Identifikasi potensi konflik penting agar dapat dicegah sejak dini dan menciptakan masyarakat yang damai bersatu. 1. Identifikasi konflik dalam masyarakat. Potensi konflik dalam kelompok masyarakat bisa muncul karena perbedaan kepentingan, pendapat, atau latar belakang. Penyebab utama: 1. Perebutan kekuasaan atau posisi. 2. Perbedaan atau nilai. 3. Komunikasi yang buruk. 4. Kesenjangan sosial atau ekonomi. Identifikasi ini penting agar konflik bisa dicegah dan hubungan antar kelompok tetap harmonis. 2. Faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Berikut faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat secara singkat. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Perbedaan nilai dan norma. 3. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 4. Komunikasi yang buruk. 5. Perbedaan budaya atau etnis. 5.
perbuatan perkosaan atau posisi. 7. Provokasi atau fitnah. Terima kasih. C. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. 1. Toleransi saling menghargai perbedaan. 2. Dialog dan mediasi penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka. 3. Penegakan hukum, memberi sanksi pada pelanggaran untuk menjaga keadilan. 4. Pendidikan multikultural, menunjukkan sikap inklusif sejak dini. 5. Pemerataan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan yang jadi sumber konflik. 6. Kerjasama antar kelompok, membangun solidaritas melalui kegiatan bersama. Satu. Prinsip dalam mengatasi konflik. Berikut prinsip mengatasi konflik secara singkat. 1. Komunikasi terbuka. 2. Mendengarkan. 3. Fokus pada masalah bukan pribadi. 4. Cari solusi win-win. 5. Kendalikan emosi. 6. Saling menghormati. 7. Terbuka untuk kompromi. 8. Gunakan mediator jika perlu kalau mau menjadi. Metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Berikut metode penyelesaian konflik dalam. 1. Mediasi, pihak ketiga netral membantu mencari solusi. 2. Negosiasi, kedua pihak berdiskusi langsung untuk mencapai kesepakatan. 3. Konsilasi, fasilitator membantu memperbaiki hubungan dan menemukan solusi. 4. Arbitrasi, pihak ketiga memutuskan hasil yang mengikat. 5. Kolaborasi, semua pihak bekerja sama cari solusi terbaik. 6. Dialog terbuka, diskusi jujur untuk saling memahami. 7. Toleransi dan empati, menghadapi saling menghargai perbedaan. D. Peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Berikut rangkuman yang lebih singkat. Peran warga negara menjaga toleransi, aktif dalam dialog, mentaati hukum, melaporkan potensi konflik, gagasan solutif, pendidikan, pemberdayaan, keadilan sosial, forum komunikasi antar kelompok, kampanye anti kekerasan. 1. Peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Berikut meningkatkan konflik. Menjaga kedamaian, berperan aktif dalam menciptakan suasana harmonis, menghormati hak orang lain, menghargai perbedaan dan hak asasi setiap individu, aktif berpartisipasi, terlibat dalam dialog atau mediasi penyelesaian konflik, mentaati hukum, mengikuti peraturan yang ada untuk menghindari eskalasi konflik. 2. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. 1. Komunikasi terbuka. 2. Menanamkan toleransi. 3. Melibatkan mediator netral. 4. Forum musyawarah. 5. Utamakan kepentingan bersama. 6. Edukasi manajemen konflik. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.